Yuk, jangan lupa bantu channel ini, dengan tekan tombol subscribe, gratis kok. Hihi, maaf, saya datang terlambat. Xiao Yan memperhatikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah tertanam dalam di bagian dalam hatinya selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan menatap wajah halus dan tampan itu, yang memiliki lebih sedikit kepolosan dan kelembutan, tetapi lebih dewasa dan kuat dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Senyuman indah, yang bisa menjungkirbalikkan semua makhluk hidup tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan semua orang menjadi tercengang dan iri. Wanita muda di akademi, yang belum pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap pria manapun tiba-tiba menunjukkan tindakan spesial yang melebihi sekedar teman biasa untuk seorang pria. Sun Er membuka tangannya sedikit. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat seorang yang telah tidak dia temui selama 2 tahun, Xiao Yan dengan rakus menyerap perasaan hangat itu. Seluruh tanah terbuka sunyi saat semua orang menyaksikan wanita berpakaian merah muda itu melompat ke pelukan Xiao Yan. Pada saat ini, orang hampir bisa mendengar suara hati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya di samping Sun Er, tidak pernah menyangka bahwa wanita muda, yang biasanya pendiam dan cuek kepada pria, akan benar-benar melakukan tindakan yang begitu berani di depan umum. Wajah mereka langsung terpana dan akhirnya mereka tertawa getir beberapa saat kemudian. Xiao Yu menatap Sun Er, yang telah menerkam kepelukan Xiao Yan, dan kemudian melirik Xiao Yan yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain galeri tontonan, senyum tipis di wajah Baisan akhirnya menjadi gelap dan jelek saat ini. Kapan Sun Er menjadi begitu berani hanya karena seorang pria? Alis wanita muda berambut merah juga terangkat hingga hampir vertikal saat ini. Kalau bukan karena lelaki tua di sampingnya menariknya kembali ketika dia melihat situasinya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan dengan paksa menarik keduanya terpisah, yang saling menempel seperti lem. Tangan Xiao Yan dengan erat melingkari pinggang yang halus milik Sun Er. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu, yang mengandung aroma yang menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum, maka sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan memilih untuk mundur, meskipun hal ini menyebabkan banyak tatapan panas karena kecemburuan yang ditembakkan ke arahnya. Uhuk-uhuk. Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh, instruktur Ruoling, yang berdiri di samping, akhirnya tidak bisa menahan tatapan panas yang menimpa mereka dari sekitarnya, dan segera batuk lembut. Mendengar batuknya, Sun Er, yang meringkuk di dada Xiao Yan seperti burung kecil yang bergantung pada seseorang, akhirnya tersadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dirindukannya di dalam hatinya. Segera, rona merah yang memabukkan terbang ke wajah elegan dan acuh tak acuh, seperti lotus. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiao Yan dan menyusut di belakang Xiao Yu dengan malu-malu. Melihat sisi pemalu yang sangat langka tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiao Yan juga tertawa pelan. Dia menoleh dan menatap ke arah instruktur Ruoling dan berkata dengan senyum canggung, "Hihi, maaf, instruktur Ruoling. Kamu masih ingat, kalau aku ini instrukturmu?" Instruktur Ruoling melirik Xiao Yan dan berkata dengan sedikit menyindir. Xiao Yan tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, dia benar-benar membuat marah wanita ini,
yang karakternya selembut air. Namun karena dia salah, dia tidak membalas, tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya, dan menerima kritik dan kemarahannya. Jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Anda benar-benar punya keberanian untuk melewatkan 2 tahun pelajaran. Tahukah kamu sudah berapa kali aku berbicara dengan akademi sampai bibirku lelah karena kamu? Instruktur Ruoling berkata dengan marah. Instruktur, bocah ini memang berlebihan dengan masalah ini. Namun dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini, dan bahkan mengalahkan si Sue Beng itu. Selama Sun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan di sisa babak kompetisi kualifikasi, Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan. Jika Anda masih berpikir bahwa hal itu tidak akan mengurangi amarah Anda, belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Bagaimanapun, sekarang dia telah tiba di akademi, apakah kamu perlu khawatir dia akan melarikan diri? Melihat Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya, Xiao Yu mungkin diam-diam menggumamkan, kamu pantas mendapatkannya, tetapi kata-kata yang dia ucapkan dengan mulutnya membantu Xiao Yan membebaskan situasi. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, wajah marah instruktur Ruoling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, baiklah, saya akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukanmu untuk menyelesaikan skor kami. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat instruktur Ruoling untuk sementara melepaskan kritiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiao Yu. Yang terakhir, bagaimanapun, menghadiahinya dengan memutar matanya dan mendengus. Hei, sepupu tua Xiao Yu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin cantik. Adakah yang berhasil merayu Anda? Xiao Yan mengabaikan ekspresi Xiao Yu dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu peduli? Mendengar nada suara Xiao Yan, yang sama seperti saat dia masih kecil, perasaan aneh segera muncul di hatinya. Pada saat yang sama, kakinya yang panjang dan seksi itu terangkat sedikit seolah-olah itu adalah refleks bersyarat, bersiap untuk menendang. Baiklah, jangan main mata di sekitar sini. Kompetisi kualifikasi hari ini akan segera berakhir. Ikuti saya kembali. Ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Tidaklah mudah untuk masuk ke akademi dalam. Instruktur Ruoling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiao Yu, yang wajah cantiknya berubah merah karena kata-katanya, berbalik dan memimpin mereka keluar dari tempat terbuka. Di belakang instruktur Ruoling, Xiao Yu dengan ganas memotong Xiao Yan yang sombong dengan matanya saat dia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan membawa penggaris hitam yang berat itu dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tepat saat dia akan keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu berdiri seorang pemuda berbaju putih. Yang terakhir menghadapnya dengan wajah gelap dan serius, yang membawa tatapan yang mengandung permusuhan. Siapa orang ini? Dia tampak cukup kuat. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti instruktur Ruoling dan yang lainnya, yang akan keluar dari lapangan terbuka. Mereka berjalan jauh dari tanah terbuka yang bising. Instruktur Ruoling mengusir para wanita muda itu dengan mata berbintang yang mengelilingi Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan, Sun Er, dan Xiao Yu, melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke dalam paviliun rumah yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Ruoling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum tipis, anak kecil,
aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Anda benar-benar meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini. Instruktur, aku hanya beruntung. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasih itu. Karena Anda telah datang ke akademi, dan saya telah memasukkan nama Anda ke kompetisi kualifikasi akademi dalam 2 hari ke depan Anda dan Sun Er harus bertahan dan masuk 50 besar. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Sedangkan saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Huang menjadi instruktur kelas Xuan. Instruktur Ruoling melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius. Apa keuntungan memasuki akademi dalam? Xiao Yan bersandar di kursinya dengan 10 jari disilangkan di depannya saat dia bertanya. Mata instruktur Ruoling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang baik untukmu. Bagian mana dari saat ini yang masih memiliki kepolosan dari kota Wutan saat itu? Dengan sekali memandangi ini, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun. Xiao Yan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami terlalu banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut juga semakin memantapkan dan menstabilkan karakter tenang yang telah ia bina sejak usia muda. Saat ini dia benar-benar dan sama sekali tidak memiliki kepolosan yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat kita tinggal saat ini. Murid baru yang kami rekrut dari benua semuanya akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu. Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam setiap 1 tahun. Selama mereka bisa masuk ke 50 besar, mereka akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk akademi dalam. Akademi dalam berbeda dengan akademi luar. Seseorang dapat dengan terus terang mengatakan bahwa akademi luar dari Akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji siswa baru. Inti sejati dari Akademi Jianan ada di dalam akademi dalam. Instruktur Ruoling mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan. Akademi luar dari Akademi Jianan dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda. Kelas yang saya kelola adalah kelas Huang. Sue Beng itu, yang menjadi lawanmu sebelumnya, berasal dari kelas Xuan. Dari perbedaan kelas ini, Anda dapat mengetahui bahwa keseluruhan kekuatan kelas Xuan lebih kuat daripada kelas Huang. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Misalnya, Sun Er dan kamu. Saya melihat bahwa kekuatan Anda saat ini kemungkinan besar di sekitar Dadoshi, kan? Instruktur Ruoling tiba-tiba menatap Xiao Yan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Ruoling, Xiao Yu melirik Xiao Yan dengan heran. Saat ini dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 dosi. Orang ini telah menjadi Dadoshi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Iya nih. Xiao Yan mengangguk sedikit di bawah tatapan kaget Xiao Yu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa disandingkan dengan gadis ini, Sun Er. Instruktur Ruoling bergumam, menurut aturan, saya juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam. Namun, karena itu bisa disebut inti sebenarnya dari Akademi Jianan, itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar. Ini hanya akan menguntungkan Anda jika Anda bisa masuk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik, Xiao Yan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia pernah mendengar tentang Yao Lo menyebutkan tentang akademi dalam itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya, dia secara alami tidak akan keberatan. Dengan kekuatanmu, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke 50 besar,
selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Bai San dan penyihir kecil. Instruktur Ruoling juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan. Bai San, penyihir kecil, sepertinya aku pernah mendengar nama kedua orang yang disebutkan oleh instruktur 2 tahun lalu. Xiao Yan mengulangi kedua nama ini di mulutnya saat dia tersenyum. Bai San itu adalah salah satu tokoh paling menonjol di Akademi Luar Akademi Jianan selama 2 tahun ini. Dia tampan dan memiliki kekuatan yang besar. Sejumlah siswa perempuan yang tidak diketahui juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, dia tampaknya juga salah satu orang yang merayu dan menyukai Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat. Instruktur Ruoling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun penyihir kecil itu, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana, bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari Anda, serta wakil kepala sekolah yang mengajarinya secara pribadi, saya pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar daripada Bai San. Karena gayanya yang mandiri dan spesial dalam melakukan sesuatu, serta kecantikannya, dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun, tampaknya dia tidak terlalu tertarik pada pria. Sebaliknya, dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Sun Er dan bakatnya, dia adalah target alami yang diidam-idamkan oleh penyihir kecil. Oleh karena itu, penampilanmu juga harus membuatnya merasakan permusuhan terhadapmu. Instruktur Ruoling mengeluarkan batuk, saat dia berkata dengan wajah sedikit merah. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun Er yang sama tak berdaya, sebelum berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Menangkap pria dan wanita sekaligus. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Dia cukup bersikap rendah hati selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah mengikuti kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali karena Xiao Yan. Memang ada lawan di mana-mana. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Ruoling. Demi instruktur Ruoling dipromosikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk masuk ke 50 besar. Itu bagus. Anda harus istirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat saya tinggal. Biasanya Sun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku. Mulai besok dan seterusnya, orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi akan muncul. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki dasar kekuatan dari lawan-lawan ini. Instruktur Ruoling berdiri, melambaikan tangannya dan memberi instruksi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.